1945, final defeat came to the Japanese. Bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang sidang pada saat ini. Saudara-saudaraku yang sebangsa dan setanah air bangsa Indonesia, kita akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang akan mengguncang dunia. Oleh karena itu, dalam sidang kali ini kita akan membahas dasar negara Indonesia yang akan datang. Saya, Dr. Rajiman, akan membuka sidang kali ini. Kepada saudara-saudara diminta untuk memberikan pendapatnya mengenai dasar negara. Kepada saudara-saudara dipersilahkan. Saya mempunyai usul bahwa negara Indonesia ini yang kaya akan tradisi dan sejarahnya. Sejarah Indonesia ini juga membuktikan bahwa negara ini adalah negara yang besar. Apabila semua bangsa Indonesia bersatu untuk menumbuhkan dasar negara yang akan menumbuhkan bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan Bung Subarjo. Kita negara Indonesia akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan negara Indonesia. Terima kasih. Baiklah saudara-saudara saya sekalian, saya telah mendengar usul yang telah diutarakan dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya, dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut sebagai dasar dan azas negara kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena pondasi negara kita, di mana bangsa peduli terhadap sesama yang mencerminkan kemanusiaan. Serta sikap bangsa kita ini pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama yang mencerminkan peri ketuhanan. Serta rakyat kita ini merupakan rakyat yang menyukai keberagaman, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Yamin. Apakah masih ada usul dari anggota lain? Saya rasa tidak ada lagi usulan, Ketua. Baiklah, sidang kali ini saya tutup. Sekian, terima kasih.
Ketua yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan pandangan mengenai dasar negara. Adapun rumusan usulan yang akan saya sampaikan seperti kekeluargaan, persatuan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Demikian usulan yang saya sampaikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara Supoman yang memberikan pendapat. Apakah ada dari anggota lain? Baiklah, jika tidak ada, maka sidang menjadi tertutup dan dilanjutkan di hari ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sidang ketiga ini langsung saja kita mulai. Baiklah, dipersilahkan kepada anggota lain untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Saudara-saudara saya, sudah semalaman saya berpikir untuk mengenai dasar kita ini, bahwa negara kita ini sangat perlu dasar yang terdiri dari: 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Peri kemanusiaan atau nasionalisme. 3. Demokrasi atau mufakat. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara saya, Dari 5 dasar yang saya usulkan, saya menamainya dengan Pancadharma. Namun ternyata arti dari Pancadharma ini tidak sesuai dengan apa yang kita laksanakan pada saat ini. Pancadharma memiliki arti kewajiban, sedangkan saat ini kita membahas tentang sebuah dasar. Setelah saya dibantu oleh salah satu teman kita yang merupakan seorang ahli bahasa, akhirnya saya menamai 5 dasar ini dengan Pancasila. Panca yang berarti 5, sedangkan sila yang berarti dasar. Di atas 5 dasar inilah kita akan mendirikan sebuah negara, yaitu Indonesia yang kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak sesuai atau tidak suka terhadap 5 dasar tersebut. Saya dapat memangkasnya menjadi 3 yang disebut dengan Trisila. Yang pertama, sosialisme. Yang kedua, demokrasi. Yang ketiga, ketuhanan. Dan jika saya pangkas lagi menjadi 1, yaitu sosionasionalisme. Apakah saudara-saudara setuju dengan usulan saya? Silakan berikan pendapat saudara-saudara. Terima kasih, itu adalah usulan saya. Bagaimana Ketua? Usulan Pancasila atau Trisila apakah bisa diterima? Baiklah, kepada anggota sidang pada kali ini, apa ada pendapat lain tentang usulan yang diberikan oleh Bung Karno yaitu Pancasila? Saya selaku perwakilan anggota sidang pada kali ini menyatakan setuju dengan nama diberikan oleh Bung Karno. Saya rasa usulan yang diberikan oleh Bung Karno sangatlah benar, itu Pancasila. Saudara-saudara sekalian, seperti yang telah disampaikan oleh Bung Karno, Bung Yamin, dan Bung Sutomo, bahwa dasar negara kita akan kita sepakati dengan nama Pancasila. Dengan demikian, sidang PUPPKI pada hari ini akan diselesaikan dengan agenda rumusan dasar negara Pancasila.
In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders... Keberadaan kita di sini adalah untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia, Tanah Putra masih di Jepang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya telah mendapat kabar yang menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerahkan diri kepada sekutu. Saya mendengar kabar ini dari radio luar negeri. Jadi telah terjadi kekosongan di negeri kita ini. Itu kabar bagus, tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita ini karena telah menyerahkan diri kepada sekutu. Jadi telah terjadi kekosongan di negeri kita ini. Tapi Bung, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan ini? Ya, saya setuju. Ini adalah waktu yang tepat untuk kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita bicarakan hal ini ke rumah Bung Karno. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi ini diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa mendapat pendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang, sedangkan kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu kita harus sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan inilah kita yang akan menyusunnya. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua pergi ke gedung Mas Karno untuk memberitahukan berita ini. Saya dan golongan muda lainnya akan membantu untuk merebut kekuasaan ini. Kita golongan muda harus semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Semangat! Semangat! Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada urusan apa kalian di sini? Kami ada urusan di sini untuk membicarakan sesuatu yang penting dengan Bung Karno. Baiklah, silakan masuk dulu. Saya akan memanggil Suparno sebentar. Silakan untuk duduk. Saya mendengar dari istri saya bahwa kalian ada urusan hal yang penting akan kalian sampaikan dengan saya. Hal apakah itu? Bung, saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi, kami semua telah sepakat untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, itu sudah benar, Bung. Sudah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bangsa Jepang sudah menyerah. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saudara-saudara, proklamasi kemerdekaan bukanlah suatu keputusan yang bisa diambil secara tergesa-gesa. Baiknya saya akan berdiskusi terlebih dahulu kepada anggota PPKI mengenai hal ini. Dengan segala hormat, Bung, rakyat sudah tidak sabar. Semangat mereka sudah membara. Apakah Bu ingin kehilangan momentum ini? Ini adalah waktu yang tepat, Bung. Saya sangat memahami semangat dari saudara-saudara. Tapi, melakukan proklamasi tanpa persiapan yang matang dapat menimbulkan bencana. Jepang masih ada di sini. Bagaimana jika mereka menyerang kembali? Bung, Jepang sudah kalah dalam perang. Mereka sudah tidak punya kuasa lagi. Sudah saatnya untuk kita memproklamirkan kemerdekaan. Jika tidak, kemerdekaan kita hanya hadiah dari Jepang. Kita harus berusaha sendiri. Proklamasi ini merupakan suatu hal yang sangat besar. Kita tidak bisa hanya mengandalkan momentum. Kita juga perlu persiapan yang sangat matang.
Jika Bung ragu-ragu, kami golongan muda tidak akan segan-segan mengambil langkah sendiri. Baiklah, tenang semua. Saya terlebih dahulu akan mendiskusikan ini kepada golongan tua. Ya sudah kalau gitu Bung, kalau itu yang mau. Ibu ke dapur dulu ya, Pak. Baik, Bu. Assalamualaikum. Halo Bung Atta, berkenankah Anda datang ke rumah saya siang ini bersama golongan tua yang lain? Saya ingin membahas suatu hal yang sangat penting. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Bung. Silakan masuk. Saudara-saudara, tadi siang golongan muda datang ke rumah saya dan mereka mendesak saya untuk melakukan proklamasi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh gegabah, Bung. Mempertahankan kemerdekaan bukanlah hal yang mudah. Kemerdekaan harus kita persiapkan dengan matang agar tidak terjadi pertumpahan darah. Tapi, Bung, tekanan dari golongan muda sangat besar. Mereka menganggap kita semua ini sangat lamban. Tapi masalah kemerdekaan ini akan kita bahas di sidang PPKI mendatang. Jadi mengapa harus terburu-buru untuk memproklamasikan kemerdekaan? Saya setuju dengan pendapat Supomo. Kita tidak usah buru-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan. Sekarang keputusan ada di tanganmu, Bung. Ya, kau benar. Pemikiran dari golongan muda ini masih sangat pendek. Mereka masih sangat muda. Lebih baik kita memikirkan untuk masa depan, agar kita bisa mempersiapkan kemerdekaan ini dengan lebih matang. Baiklah, Bung. Berarti kita semua setuju dengan putusan ini. Assalamualaikum, Bung Khairul. Tadi saya sudah berdiskusi dengan golongan tua dan kami berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan tidak akan dilaksanakan secara tergesa-gesa. Biarkanlah PPKI yang mengurusnya. Sekian, terima kasih. Baiklah jika memang begitu, Bung. Saya akan menerimanya dengan berat hati. Walaupun saya dan golongan muda ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung. Bagaimana ini? Golongan tua tidak mau menerima permintaan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Mengasingkan, apa itu tidak terlalu berbahaya? Tapi, kemana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana jika di Rengas Dengklok? Itu tidak jauh, dan saya punya kenalan
pesawat di sana bernama Jiu Keishong dari keturunan Tionghoa. Bagus sekali, Bung. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Di mana kami ini? Kami membawa Anda ke Rengas Dengklok, Bung. Apa alasan kalian semua membawa kami ke sini? Bung Karno, Bung Hatta, sama seperti di Jakarta. Kami meminta agar kalian segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya. Itu yang kami mau. Bukankah sudah kami katakan, proklamasi kemerdekaan akan kami bahas pada sidang PPKI? Berarti kalau menunggu Jepang memberikan kemerdekaan, itu berarti kita hanya jadi negara boneka. Bangsa Indonesia harus merebut kemerdekaan dengan tangan sendiri, bukan hadiah dari penjajah. Kita sangat setuju bahwa kemerdekaan ini harus kita ambil dengan tangan kita sendiri. Tetapi, tanpa persiapannya matang, dapat menimbulkan kekacauan. Kita pun sangat butuh Jepang pada saat ini. Bagaimana kalau Jepang hanya memberikan janji palsu saja, Bung? Bagaimana nasib rakyatnya sudah lama bertahun-tahun terbelenggu penjajahan di atas tanah mereka sendiri? Mereka sangat berharap lebih kepada kalian, Bung. Tenang, saudara-saudara sekalian. Kita dapat membahas ini dengan kepala dingin. Saya mengerti pertimbangan kalian berdua, tapi memproklamasikan kemerdekaan bukanlah suatu hal yang mudah. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tapi apakah kita bisa? Bagaimana kalau kita gagal? Tentu saja, Bung. Kalau kita bisa bersama-sama dan bersatu, pasti kita bisa mewujudkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana ini, Bung? Baiklah, saya setuju bahwa proklamasi ini akan kita laksanakan tanpa campur tangan dari Jepang. Alhamdulillah, terima kasih, Bung. Biar saya saja yang membukakan pintu. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ahmad Subarjo, silakan masuk. Ahmad Subarjo, ada apa engkau kemari? Saya datang kemari membawa kabar penting dari Jakarta. Berita apakah itu? Apakah ada perkembangan dari pihak Jepang? Kita harus segera kembali ke Jakarta. Situasi di sana semakin mendesak. Tidak bisa. Bagaimana kalau Bung Karno tidak jadi memproklamasikan kemerdekaan ini? Kalian tenang saja. Saya akan menjadi jaminan proklamasi yang akan dilangsungkan secara selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 12 siang. Baiklah, Bung. Kami percayakan kepada Anda.
Laksamana Maeda, kami ingin meminta izin untuk menggunakan rumahmu karena kami ingin merumuskan sebuah teks proklamasi. Tentu saja, semoga berhasil Soekarno. Bagaimana menurut saudara-saudara mengenai teks proklamasi yang kita bahas? Untuk singkat waktu, saya sudah membuat rumusan dari pendapat saya. Bagaimana jika Anda membacanya? Baik, dengan senang hati. Bagaimana menurut saudara-saudara atas usulan saya tersebut? Bagaimana jika kalimat pertama diambil dalam teks BPUPKI? Ya, saya setuju. Bagaimana dengan usulan yang lain? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Bagaimana jika kalimat kedua berubah menjadi pengambilan penguasaan? Ya, saya setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini berkat dari jasa-jasa bangsa Indonesia, maka lebih baik diberikan nama atas nama bangsa Indonesia. Itu ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut saudara-saudara sekalian? Ya, kami setuju. Ya, kami setuju. Ya, kami setuju. Lanjut, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence in America? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks proklamasi ini ditandatangani oleh semua yang hadir pada malam hari ini. Saya tidak setuju jika itu ditandatangani oleh PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI itu dibentuk oleh Jepang dan keanggotaannya pun oleh Jepang. Sedangkan kemerdekaan ini adalah usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks ini? Bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Baiklah, saya bersedia. Baiklah, dengan kesepakatan ini, saya sebagai Bung Karno dan Bung Hatta akan menandatangani teks proklamasi ini. Tolong ketikkan saya naskah ini. Baik, Bu. Bu, sepertinya saya akan mengubah kata tempo ini menjadi tempo. Dan Jakarta 17845 ini akan saya ubah menjadi hari 17 bulan 8 tahun 45. Gimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Oke.
Saudara-saudara sekalian, setelah saya minta saudara-saudara untuk hadir pada saat ini untuk menyaksikan sebuah peristiwa yang akan mengubah sejarah kita. Bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun untuk kita mendapatkan kemerdekaan ini. Gelombang aksi yang kita lakukan untuk mendapatkan kemerdekaan ada naik dan ada turunnya. Oleh sebab itu, pada saat inilah waktunya untuk kita mengubah nasib negara ini. Saudara-saudara, setelah saya membulatkan tekad yang kuat, saya akan membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta,